Nah, untuk sekarang ini ya dari kardan sampai dipasang gearboxnya karena dan ya selalu settingan mesin yang penting. Oh, berarti performa mesin itu menjadi andalan utama ya Pak ya di truk lintas ini. Iya, mesin, kardan, sama kalau bisa tambah gearboxnya itu turbo terutama itu harus komplit semua. Kalau nggak komplit, kalau muatan segitu sudah banyak kawan-kawan yang terjadi ada yang terguling di waktu naik lamdornya, ada yang balik mundur hancur mobilnya, ada yang patah as, patah join, macam-macam. Wah, itu kayaknya resikonya terlalu tinggi itu Pak. Ya namanya sudah muatan overload Mas.
dengan muatan seperti ini, apa Bapak nggak risiko yang bisa dibilang overload atau terlalu tinggi untuk Bapak sendiri? Ya sebenarnya sangat resiko. Kita mau naik kapal itu walaupun kita sudah pengalaman bertahun-tahun, naik kapal kadang kaki pun juga masih keder juga untuk menginjakkan gas itu untuk naik kapalnya. Ya, tapi karena kebutuhan rumah tangga, memang penghasilan dari ya itu aja untuk ngasih makan anak istri, ya harus berani. Hanya saja kalau kita di jalan dari pelabuhan ke lokasi ekspedisinya, pembongkaran, yang saya takutkan itu kendala di jalan, sama sampai ada ban meledak atau tumbang. Sedangkan sekarang kan jalan rame, itu yang paling bahaya. Iya Pak. Dengan muatan yang bisa dibilang overload, apakah Bapak mendapat keuntungan yang lebih? Saya kira kalau keuntungan lebih sih tidak, malah berkurang untuk saat ini. Sedangkan kalau tahun-tahun yang lalu itu ya itu malah lebih bagus. Kalau tahun di bawahnya tahun 2010 itu kita bisa oke lah untuk mendapatkan keuntungan lebih. Untuk sekarang ini ya pas lah. Karena dengan harga minyak yang begitu mahal, apalagi di wilayah Kalimantan tidak ada yang namanya minyak BBM subsidi, sudah kita nggak kebagian. Jadi kita harus beli eceran-eceran di jalan itu, ya ada yang harga 9.000, ada yang harga 8.000. Jadi kita ya kayak main-main aja lah di jalan. Tapi masih cukup ya Pak, ibaratnya tuh. Ya alhamdulillah ya, pokoknya ya cukup lah untuk anak istri, tidak sampai menderita untuk belanja, untuk kebutuhan ini dan itu. Kalau boleh tahu lagi nih Pak, dengan muatan yang seberat ini, kecepatan yang biasa Bapak kendarai itu di jalan raya sampai berapa sih Pak? Kalau mobil lintasnya tidak ada yang bisa cepat, karena kita sudah settingan kekuatan, jadi untuk lari tidak bisa. Ya kalau muatan berat, kalau overload dari ekspedisi ke pelabuhan itu ya mampunya ya cuma gigi 2 lah, gigi 2, gigi 3 pun sudah takut. Kalau sampai muatan 20 sampai 25 untuk di jalan jauh kayak Semarang Surabaya, Semarang Cirebon, Semarang Jakarta, mampunya ya gigi 4 itu aja, lari 40. Lepas itu ya sudah kita resiko dengan bannya. Baik Pak, Bapak sepanjang menjadi driver, rute terjauh yang sudah Bapak jalani? Ya kalau saya sih untuk ke jauhnya ke Sumatera sih saya tidak pernah. Larinya paling ke timur, Bali, Sumbawa, Kalsel, Kaltim, Kalbar, ini yang rute-rute yang ekspedisi yang saya ikuti. Rute terrutin itu Pak ya? Ya, rute itu aja. Gini Pak, mau tahu lagi nih, profesi sebagai driver yang pasti waktunya banyak di jalan ya Pak? Ya. Kalau untuk Bapak sendiri mengantisipasi untuk beribadah itu gimana Pak? Ya kita usahakan, yang penting kita berusaha dengan hati kita. Ya kalau waktunya ibadah ya kita selalu mencari waktu lah, diutamakan lah untuk waktu ibadah itu. Walaupun kadang agak kurang waktu dikit, itu harus diusahakan. Apalagi kita di wilayah Kalimantan itu kan untuk cari tempat-tempat ibadah kan agak susah karena hutan belantara itu. Jadi kalau sudah ada kelihatan tempat ibadah, ya kita selalu cari waktu untuk mengutamakan ibadah. Kalau tidak ada ya kita singgah di warung, walaupun warung tidak ada ya di hutan itu kita selesaikan untuk beribadah. Berarti pinter-pinter nyisikan waktu ya Pak? Iya begitu. Lagi nih Pak, dari driver truk lintas, suka dukanya seperti apa yang pernah Bapak alami? Ya suka dukanya macam mana? Kayak
Ya suka dukanya ya ya begitu. Apa suka duka yang seperti apa? Macam Dukanya di jalan atau pengalaman yang pernah Bapak alami yang tak terlupakan. ya suka dukanya itu ya kalau di Kalbar itu kendalanya itu ya ada wilayah-wilayah yang jalannya masih belum diselesaikan oleh pemerintah. Contohnya kayak jalan-jalan logging, jalan-jalan pelosok itu banyak yang masih tanah. Ada yang 12 kilo itu harus kita tempuh 4 hari, 3 hari, kadang sampai seminggu. Mobil antri berjejer-jejer. Itu suka dukanya. Dan tanjakannya itu yang kalau Kalbar wilayah Kalimantan itu tanjakannya terlalu tinggi-tinggi, walaupun tidak panjang tapi sedikit tapi tinggi. Jadi kita harus mengandalkan gearbox itu, gigi tengah itu yang kita pasang gigi C manual itu. Kalau tidak ada itu ya kita tidak bisa naik. 15 ton aja kita sudah teriak-teriak mobil. Ya, karena tanjakannya tinggi-tinggi. Iya. Apakah Bapak pernah mengalami pengalaman terburuk di area Kalimantan karena kan areanya yang tanjakan tinggi-tinggi gitu, Pak? Ya saya pernah terjadi di itu ngambil kayu akasia kalau nggak salah itu. Di KM 53 atau 56 lah. Di situ saya waktu tahun 2008 kalau tidak salah, 2008-2009 itu tidak mampu nanjak itu, jadi balik mundur masuk jurang waktu bawa Hino. Itu sampai saya sakit 3 bulan. Ya memang terlalu berat muatannya, seharusnya setengah-setengah bak itu kita harus selesaikan sampai pelabuhan, ditambah di pelabuhan ternyata dijadikan di lokasi. Dengan kejadian seperti itu, apa Bapak nggak trauma gitu Pak untuk nyupir lagi? Ya awalnya saya trauma sampai 3 minggu. Ada tanjakan jembatan sedikit aja, hati saya sudah down, pikirannya sudah takut. Tapi belajar lama akhirnya ya seperti sekarang ini berani kembali sampai ke hutan-hutan lagi. Karena ya bos saya itu kan selalu megang proyek-proyek. Nah untuk sekarang ini dia gabung dengan BGA Kalbar sama Kalteng. Jadi kita harus antar-antar barang BGA itu kayak ya peralatan pabrik sawit itu lah. Jadi selalu keluar masuk hutan. Oh berarti udah bisa dibilang sangat rutin banget Pak ya, sering-sering ke hutan sawit. Iya gitu. Di saat pandemi seperti ini Pak, ada nggak problem di jalan atau di pelabuhan sepanjang Bapak jadi driver? Ya memang lah, sekarang ini banyak kita ini diputar-putar, kadang diputar-putar oleh aturan-aturan daerah itu, yang sini dibuntu, yang sana diturunkan. Ya kadang pelabuhan harus ini, harus itu, harus masker, harus PCR atau antigen. Nah, untuk sekarang ini yang lebih susah lagi, yang banyak diderita oleh sopir-sopir itu ya masalah ini, sudah vaksin kok PCR. Ya itu, ini kan jadi uangnya sopir lagi. Sekarang uang sopir setengah, uang ekspedisi setengah, kurang lagi sanggupnya sopir. Oh berarti dengan adanya pandemi ini bisa dibilang sangat merugikan juga ya Pak ya di pihak driver ini.